Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 untuk siswa SMP atau MTS. Bab 5 makanan dan minuman dalam Islam semester genap. Manusia hidup di bumi dengan memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, orang lain, lingkungan. Tanggung jawab terhadap diri sendiri merupakan perilaku atau perbuatan yang ditunjukkan oleh diri sendiri. Seperti menjaga diri dari perbuatan buruk atau bermaksiat, menerapkan perilaku terpuji, beribadah sesuai dengan ajaran agama Islam, dan bahkan mengenai makanan dan minuman yang dijadikan untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Dalam kaitannya memenuhi kebutuhan tubuh, manusia harus memahami mana yang baik dan mana yang buruk bagi tubuh dan tidak baik untuk kesehatan. Hal seperti ini telah dijelaskan dalam ajaran Islam mengenai makanan dan minuman yang baik, yaitu segala sesuatu yang termasuk ke dalam makanan dan minuman yang halal. Sebaliknya, makanan dan minuman buruk bagi tubuh, yaitu segala sesuatu yang termasuk ke dalam makanan dan minuman yang haram. Dalam kitab suci kita Al-Quran telah banyak disebutkan dan dijelaskan mengenai makanan dan minuman halal maupun haram. Oleh sebab itu, hendaknya umat Islam mempelajari hal tersebut agar terhindar dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Selain itu, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dapat membuat kondisi tubuh selalu sehat dan bagus. Dengan demikian, kondisi tubuh yang sehat dan bugar, maka umat Islam dapat beribadah dengan baik. Mari sebelum kita memulai pelajaran ini, kita mulai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga ilmu yang kita gali, semoga ilmu yang kita cari diridhai dan mendapatkan syafaat barokah dari Allah Subhanahu wa taala serta syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dengan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Makanan dan minuman dalam Islam. Makanan dan minuman baik itu yang halal maupun yang haram. Di dalam bab 5 ini akan makanan dan minuman dalam Islam. Makanan apa? Yang mana di dalam bab 5 ini akan dijelaskan A. Makanan halal dalam Islam dan pembagiannya. B. Makanan haram dalam Islam dan pembagiannya. C. Minuman halal dalam Islam. D. Hikmah mengkonsumsi makanan halal dan haram dalam Islam. Kita memasuki materi yang pertama, yaitu A. Makanan halal. Pemenuhan yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam tubuh manusia, yaitu mengkonsumsi makanan. Makanan yang baik akan membuat tubuh dalam kondisi yang baik, sehat dan tidak mudah sakit. Berkaitan dengan hal tersebut, Islam telah mensyariatkan makanan yang boleh dikonsumsi umat Islam. Makanan yang disyariatkan dalam Islam tersebut tentu termasuk dalam golongan makanan yang baik, bukan hanya baik tapi juga halal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun." Dan makanlah makanan halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Al-Maidah ayat surat 88. Yang mana dalam Islam kriteria halal yang harus
dipenuhi. Yang pertama yaitu halal zatnya. Yang mana halal zatnya ini, makanan yang halal zatnya adalah makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulullah seperti nasi, buah-buahan, dan sebagainya. Adapun jenis makanan yang halal menurut zatnya adalah yang pertama, makanan yang tidak mendatangkan mudarat, yakni tidak membahayakan bagi tubuh, tidak merusak akal, tidak merusak moral dan akidah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi. Selanjutnya B, makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana suatu hadis yang disebutkan, al-halal ma ahallallahu fi kitabih wal haram ma haramallahu fi kitabih wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa anhu, rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram, dan apa yang didiamkan tidak diterangkan maka barang itu termasuk barang yang dimaafkan, rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan, sebagaimana firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk. Yang nomor 2, makanan halal yaitu setelah ditinjau dari zatnya, yaitu halal cara mendapatkannya. Halal cara mendapatkannya setelah mengetahui makanan yang halal ditinjau dari zatnya, maka perlu juga ditinjau makanan dan minuman yang halal, baik dari segi ditinjau dari cara mendapatkannya, yaitu meskipun makanan itu halal dan baik, tetapi cara memperolehnya dengan cara tidak halal, maka itu hukumnya haram. Selanjutnya nomor 3, yaitu hal proses pengolahannya. Apabila makanan halal dari segi zat dan cara memperolehnya, tapi diolah dengan proses yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka hukum makanan tersebut menjadi haram, seperti mencampur makanan dengan barang yang haram. Binatang yang halal dimakan disembelih tanpa syariat menyebut nama Allah dan sebagainya. B, makanan haram dalam Islam dan pembagiannya. 1. Makanan yang haram. Jenis-jenis makanan yang haram yaitu yang pertama, bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang mati tercekik, dipukul, terjatuh, diterkam hewan buas dan lain sebagainya. Hewan yang disembelih untuk berhala. Itulah jenis makanan yang haram dimakan atau dikonsumsi oleh kita. Yang nomor 2, yaitu semua makanan yang kotor dan menjijikkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Yang ketiga, yaitu makanan yang didapat dengan cara batil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta samamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. An-Nisa, surat An-Nisa ayat 29. Yang keempat, semua makanan dan minuman yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, dan moral, serta akidah. Itulah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 157. C. Minuman halal. Minuman halal dan haram. Di sini makanan dan minuman dan makanan yang halal. C1, minuman yang halal. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan jenis-jenis minuman dan minuman yang halal secara syariat. Minuman yang halal adalah minuman yang diperoleh untuk dikonsumsi, minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, dan pada dasarnya segala jenis air di dunia adalah halal hukumnya. Namun Allah Subhanahu wa taala membatasinya supaya manusia dapat menekan hawa nafsu mereka. Dan berikut adalah minuman yang nomor 2, minuman yang haram. Minuman yang haram, yang halal, yaitu tidak memabukkan. Nomor 2, tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa manusia maupun akidah. Nomor 3, tidak najis. Nomor 4, didapatkan dengan cara halal dan yang baik. Sedangkan C2, minuman yang haram, yaitu 1, minuman yang memabukkan, sebagaimana diharamkannya khamr, bagaimana hadis yang disabdakan oleh Nabi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perkara yang memabukkan adalah khamr dan setiap perkara yang memabukkan adalah haram hukumnya. Rawahu Muslim. Nomor 2, B, minuman yang terkena benda najis atau berasal dari benda najis. Nomor C, minuman yang didapatkan dengan cara batil. Apabila makanan yang diperoleh dengan cara tidak halal hukumnya haram, maka minuman juga demikian. Sama dengan makanan yang didapatkan dengan cara batil, maka hukumnya haram. D. Hikmah mengkonsumsi makanan halal dan minuman halal. Orang yang membiasakan diri mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal akan senantiasa memiliki akhlakul karimah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala melarang umat mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram karena akan banyak mendatangkan mudarat. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala merintahkan umat Islam mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal karena akan mendatangkan banyak manfaat. Berikut manfaat hikmah yang diperoleh ketika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang pertama yaitu akan memiliki akhlakul karimah. Orang yang biasa mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal akan senantiasa memiliki akhlakul karimah. Karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsinya akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal akan mendapatkan ridha Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang ketiga, terjaga kesehatannya. Orang yang selalu mengkonsumsi makanan dan minuman halal akan terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan badan. D. Hikmah mengkonsumsi makanan haram dan minuman haram.
dampak yang akan diperoleh bagi orang atau akibat bagi orang yang mengkonsumsi makanan haram dan minuman haram. Yang pertama, yaitu makanan dan minuman haram dapat merusak jiwa. Makanan dan minuman haram pada dasarnya merusak jiwa. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala melarang manusia mengkonsumsinya. Sebagai contoh, khamar dapat memberikan dampak buruk bagi kehidupan manusia. Adapun dampak buruk minuman khamar sebagai berikut. Yang pertama, menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya masa depan. Yang kedua, menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis, gangguan jiwa. Misalnya gangguan daya ingat, gangguan mental, dan kegagalan daya pikir. Dan nomor 3, menimbulkan beban mental, emosional, sosial yang sangat berat. Nomor 2, dampak yang akan didapat bagi orang yang mengkonsumsi makanan haram dan minuman haram, yaitu yang nomor 2, makanan dan minuman haram dapat merusak tubuh. Karena di dalam makanan haram itu terdapat zat-zat yang terkandung yang tidak baik bagi tubuh kita. Seperti zat-zat yang terkandung dalam khamar sangat berbahaya bagi tubuh. Khamar juga dapat mengakibatkan beberapa penyakit seperti liver, serangan jantung, asma, stroke, dan lain sebagainya. Yang nomor 3, dampak negatif bagi orang yang mengkonsumsi makanan haram dan minuman haram. Amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah dan doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengkonsumsi makanan yang haram merupakan tindakan ingkar atau membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4, dampak yang akan didapat bagi orang yang suka memakan makanan haram dan minuman haram, yaitu menghalangi untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 91 yang berbunyi, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Sungguhnya setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat kepada Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Untuk melatih sejauh mana kemampuan teman-teman untuk mendapatkan atau memahami materi bab 5 ini. Latihan soal bab 5, makanan dan minuman dalam Islam. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Tulislah Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3 beserta tarjemah. Nomor 2, apakah hikmah mengkonsumsi makanan yang halal? Nomor 3, sebutkan kriteria makanan halal di dalam Islam. Nomor 4, sebutkan makanan yang tidak boleh dikonsumsi dalam Islam. Nomor 5, bagaimanakah sikap orang yang tidak pernah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.